Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 6 angkatan 16 yang saat ini berada di rumahnya masing-masing. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, meskipun keadaan sekarang ini kita di tengah-tengah pandemi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustaz untuk kita belajar bersama-sama muatan pelajaran PPKN. Insya Allah di hari ini kita akan belajar di pertemuan 3 dan pertemuan keempat. Baiklah anak-anakku sekalian, siapkan buku BPD-nya, kemudian dibuka di pertemuan 3 dan keempat. Dan kita awali perjumpaan di hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah, pertemuan di hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak memperhatikan penjelasan materi dari Ustaz berikut ini. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa dicatat dan bisa ditanyakan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan sila kelima. Anak sekalian, di muatan PPKN pertemuan ketiga keempat ini adalah tentang nilai yang terkandung dalam sila keempat kelima. Bagaimana anak-anak sudah hafal tentang bunyi Pancasila? Saya yakin semuanya sudah hafal karena sejak kelas 1 sudah dikenalkan tentang bunyi dari Pancasila. Nah, coba anak-anak perhatikan dari gambar ilustrasi berikut. Nah, yang pertama ini adalah di lingkungan masyarakat. Ada pemilihan ketua RT. Nah, kemudian di gambar kedua, ini yang biasa anak-anak lakukan ketika masuk di kelas di awal-awal, yaitu pemilihan ketua kelas. Kemudian gambar ketiga, ini ada gambar tentang dua anak yang sedang bertengkar. Nah, kemudian ada satu anak yang melerai dari pertengkaran tersebut. Nah, sedangkan gambar keempat ini adalah suatu diskusi ketika belajar. Nah, apa hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu anak sekalian? Ya, betul sekali. Jadi, di sini dari keempat gambar ini menggambarkan bagaimana peran seorang pemimpin dalam menyelesaikan sebuah masalah dan dalam memutuskan sebuah persoalan. Nah, untuk selanjutnya anak sekalian, coba kita perhatikan bersama lambang dari sila keempat, yaitu kepala banteng. Mengapa kepala banteng ini jadikan simbol sila keempat? Ternyata simbol kepala banteng ini melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng. Jadi banteng itu hidupnya bersama-sama, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Artinya keputusan yang diambil itu merupakan hasil keputusan bersama yang mengesampingkan kepentingan pribadi. Oke, yang selanjutnya sila keempat, ini bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kata kuncinya adalah tentang kepemimpinan dihasilkan dari permusyawaratan. Nah, apa makna dari sila keempat ini? Jadi anak sekalian, maknanya adalah bahwa setiap orang Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara ini mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Artinya mereka bisa mencalonkan diri, bisa dipilih, dan juga bisa memilih. Nah, inilah persamaan kedudukan di dalam pemerintahan. Jadi ketika nanti anak-anak mau mencalonkan jadi presiden, mau mencalonkan jadi DPR, ini kedudukannya sama, tidak bisa dibedakan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Kemudian dalam menggunakan hak-haknya, nah kita harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, ini yang harus kita dahulukan. Kemudian nilainya apa yang terkandung dalam sila keempat di Pancasila ini? Yang pertama, bahwa seorang pemimpin atau pemimpin bangsa Indonesia ini haruslah bijaksana dalam mengambil keputusan dan dalam memutuskan sebuah perkara. Kemudian yang kedua,
kekeluargaan harus diutamakan. Jadi nilai-nilai kekeluargaan dalam memutuskan persoalan ini harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Jadi rakyat ini memegang peranan penting di dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Jadi ketika ada masalah ini harus dipecahkan secara bijaksana. Seperti gambar tadi, ada dua orang yang bertengkar, maka yang di tengah, yang melerai harus bijaksana, tidak boleh memihak salah satu. Kemudian selanjutnya, ini bahwa yang kelima, keputusan yang diambil ini harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Jadi ketika ada perbedaan, ketika ada persoalan ini dimusyawarahkan dulu. Nah, baru nanti kalau sudah mentok, ini baru di voting, diambil suara terbanyak. Jadi permusyawaratan ini harus didahulukan sebelum pengambilan secara voting. Yang keenam, ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, jadi 6 nilai itulah yang terkandung di dalam sila keempat dalam Pancasila. Bagaimana dengan sila kelima? Nah, inilah lambang dari sila kelima, yaitu padi dan kapas. Bunyinya anak-anak sudah paham semuanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa padi dan kapas ini jadikan simbol sila kelima? Jadi padi dan kapas ini merupakan simbol sumber sandang dan pangan. Jadi kalau kapas itu diolah menjadi pakaian, kemudian kalau padi ini adalah sumber pangan dari bangsa Indonesia. Dan padi dan kapas atau pakaian dan pangan ini menjadi kebutuhan pokok dari rakyat Indonesia. Kemudian ini selaras dengan tujuan bangsa Indonesia. Apa tujuan dari bangsa Indonesia? Yaitu menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat terwujud. Inilah tujuan dari bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila kelima. Kemudian apa makna dari sila kelima ini anak-anak? Jadi maknanya masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu dikembangkan sikap adil. Nah, kata kuncinya adalah adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Nah, kemudian nilainya apa yang terkandung di dalam sila kelima ini? Yang pertama, bahwa perilaku yang adil harus diterapkan baik dalam bidang ekonomi, sosial ataupun politik. Ini semuanya harus adil, ya. Nanti kalau anak-anak jadi pemimpin, maka keadilan ini harus yang pertama diterapkan. Yang kedua, bahwa hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Kita tahu bahwa teman kita punya hak, punya kewajiban, mungkin ada yang sama, ada yang berbeda dengan kita. Nah, semuanya itu harus dihormati. Jadi misalkan anak-anak pergi ke mall, kemudian melihat teman kita jajan misalkan. Jajan itu kan haknya teman kita. Nah, maka ketika kok jajannya berlebihan, cukup diingatkan. Selebihnya kita harus menghormati apakah dia mau jajan berlebihan atau tidak, itu haknya mereka. Yang penting kita ingatkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Jadi mewujudkan keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, bahwa tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, jadi tujuan inti dari Pancasila sila kelima ini adalah rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi kalau keadilan, kalau sudah adil, insya Allah nanti akan makmur seluruh rakyat Indonesia ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, bahwa nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Jadi kita sebagai generasi bangsa ini harus mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia ini. Bahwa pembangunan ini terus berkelanjutan dan semoga Indonesia benar-benar nanti dapat menjadi negara yang adil dan makmur serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Demikian tadi anak-anak sekalian, pemaparan materi berkaitan dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kira-kira anak-anak sudah menerapkan berapa persen dari nilai-nilai tersebut?
Harapannya Ustadz, kita semuanya bisa menerapkan paling tidak 90% atau bahkan 100% bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan sila kelima. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan anak-anak dan dapat memantapkan anak-anak ketika menjalani kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila keempat dan sila kelima. Demikian kita akhiri perjumpaan di hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.